Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Bintang dari kelas 4 PAIA dengan NIM 2314 010040. Di sini saya akan mencoba membacakan surat An-Nur ayat 30 sampai 31 beserta tafsiran dan kaitannya dengan pendidikan. Baiklah, saya mulai membacakan surat An-Nur ayat 30 sampai 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasna'un. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Sadaqallahul azim. Dan artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya auratnya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau para perempuan sesama Islam mereka, atau hamba saya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baiklah, di sini saya akan mencoba membacakan tafsir dari surat An-Nur ayat 30 dan 31. Yang mana saya mengambil dari tafsir Ibnu Katsir yang menjelaskan bahwa ayat ini adalah perintah Allah kepada laki-laki
yang beriman untuk menjaga pandangan, yang mana menjaga pandangan ini sama dengan menundukkan pandangan dari hal-hal yang haram dilihat, seperti wanita yang bukan mahram dan segala sesuatu yang dapat membangkitkan syahwat. Pandangan yang tidak sengaja harus segera dipalingkan. Dan pada tafsir Ibnu Katsir ini juga menjelaskan bahwa memelihara kemaluan. Laki-laki diperintahkan untuk memelihara kemaluan, menjaga diri dari perbuatan zina dan segala hal yang mengarah kepadanya, baik perkataan maupun perbuatan. Sesungguhnya setiap apa yang dilakukan, Allah selalu mengetahui dalam pengawasan Allah segala perbuatan mereka tersebut, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Pada ayat 31 dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini adalah perintah Allah kepada perempuan yang beriman untuk menjaga pandangan, menundukkan pandangan dari laki-laki yang bukan mahram dan hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah, serta memelihara kemaluan, menjaga diri dari perbuatan zina dan segala hal yang mengarah kepadanya. Selanjutnya ayat ini juga menjelaskan bahwa tidak menampakkan perhiasan. Tidak menampakkan perhiasan ini sama dengan tidak menampakkan aurat kecuali bagian yang bisa terlihat, seperti wajah dan telapak tangan menurut sebagian ulama. Dan selanjutnya itu ayat dalam tafsir Ibnu Katsir ini juga menjelaskan bahwa diperintahkan untuk menutupkan kerudung ke dada, yang mana menutup bagian dada dan leher dengan kerudung sebagai bentuk kesopanan dan menutup aurat. Selanjutnya itu juga menjelaskan tidak menampakkan perhiasan kecuali kepada mahram, menyebutkan bahwa mahram yang diperbolehkan melihat perhiasan perempuan yang tidak masuk aurat besar. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan kaitannya dengan pendidikan, yang mana pada surat An-Nur ayat 30 ini berkaitan dengan pendidikan, yang mana yang pertama yaitu pendidikan etika pergaulan, mana ayat ini mengajarkan pentingnya etika interaksi antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua yaitu pendidikan pengendalian diri. Perintah menjaga pandangan dan kemaluan adalah fondasi penting dalam pendidikan pengendalian diri. Peserta didik perlu diajarkan untuk mengelola hawa nafsu dan keinginan sesuai dengan norma agama dan sosial. Selanjutnya yaitu terdapat pendidikan moral dan akhlak. Ayat ini menekankan pentingnya menjaga kesucian diri dan menjauhi perbuatan yang dapat merusak moral dan akhlak. Selanjutnya itu pada ayat 31 kaitannya dengan pendidikan, yaitu yang pertama pendidikan tentang aurat dan hijab. Ayat ini menjadi dasar penting dalam pendidikan tentang kewajiban menutup aurat bagi perempuan dan hikmah di baliknya. Pendidikan harus memberikan pemahaman yang benar tentang konsep hijab. Selanjutnya itu pendidikan kesopanan dan etika berpakaian. Ayat ini mengajarkan pentingnya kesopanan dalam berpakaian dan berpenampilan, terutama bagi perempuan dan di ruang publik. Selanjutnya itu pendidikan tentang batasan interaksi dengan yang bukan mahram. Penyebutan mahram memberikan pemahaman tentang batasan interaksi dan aurat di hadapan orang yang berbeda status. Jadi ayat ini menjelaskan tentang perintah kepada laki-laki dan perempuan untuk menjaga aurat serta menjaga diri dan menjaga diri. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.